Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren. Ya, seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tak henti-hentinya kita persembahkan rasa syukur kita atas seluruh nikmat yang Allah berikan, dengan berharap semoga Allah terus menambah, menyempurnakan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita bacakan, lantunkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa melanjutkan dakwahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup kita, dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kemuliaan orang-orang yang rajin berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa selain Ramadan. Dan banyak sekali keutamaannya, nanti kita akan membaca sebagiannya. Ya, yang pertama, ikhtassallahu as-sha'imina bi babin
fil jannati yadkhuluna minhu yawmal qiyamati izharan li syarafihim wa fadlihim. Bahwasanya Allah mengkhususkan satu pintu khusus di surga, di mana pintu itu, pintu masuk ke surga, tidak diizinkan orang lain untuk masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Kalau bahasa kita hari ini VVIP. Apa rasanya Pak kira-kira kalau kita dinjuk lagi bertamu undangan nih, rame nih rombongan, tahu-tahu ada pihak IO-nya nyetop, Ustadz Bito ya? Oh ya, lihat pintu sebelah set. Wah, dikhusus ke tempat duduknya khusus, makanannya khusus, minumannya khusus, lewat pintu itu. Apa rasanya? Tersanjung. Begitulah nanti Allah akan berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan di sini beliau katakan, yunadi munadin ala ru'usil ashhad. Akan datang nanti di hari kiamat, malaikat memanggil di depan seluruh manusia, berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang dulu menjaga puasanya. Ketika dipanggil, kemudian mereka sudah mulai meranjak berjalan mendekati yang memanggil tadi. Fayarahumul qasi waddani, orang yang jauh yang dekat melihat sembari apa? Wa tamtaddu ilaihimul absaru wa tashra'ibbu, ya, al-a'naqu wa yatamanna mutamannin allau kana ma'ahum fi rakbihim al-maimun. Jadi orang yang lain yang dulu tidak puasa, jingok kurang lebih begini. Oh itu ya Allah, coba dulu aku puasa, aku bersama mereka. Jingok ini gagah sekali rombongan itu. Samalah persis kalau lagi pembagian hadiah Pak, hadir di masjid penuh, akan dipanggil juara satu misalnya lomba tilawatil Quran, itu semua orang, wih ya Allah, coba aku, coba anak aku, coba. Kurang lebih suasananya begitu, bahkan lebih pastinya, ya. Dan itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang rajin berpuasa. Wa yatahassar mutahassiruna ala ma fatahu fid dunya min fursatil amali wal jiddi wa ma dha'a alaihi min awqatin thaminatin wa sa'atin adidatin. Orang yang nggak puasa, yang kalau kita lihat itu Pak ya, kalau lagi Ramadan ngerokok pinggir jalan, tidak mau merasakan lapar dan haus di bulan Ramadan, merasa gagah, jagoan bahkan sebagian. Saat itu hari yang sangat-sangat menyesalkan mereka. Nyesalnya luar biasa, ya ampun, coba aku dulu puasa enaknya. Seperti orang itu masuk surga melalui pintu khusus. Kisah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang nama pintunya adalah pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang masuk melalui pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa dulu, ya, nantinya di hari kiamat akan masuk melalui pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak diizinkan siapapun masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Dikatakan yuqal aina shaimun, mana orang-orang yang dulu berpuasa. Fayaqumun, kemudian mereka bangun. Fa idza dakhalu, jika seluruhnya sudah masuk ke dalam surga, ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadun, ditutuplah pintu itu dan tak diizinkan untuk siapapun masuk melalui pintu tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini keutamaan yang pertama, yaitu diberikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah pintu khusus untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kadang-kadang menyayangkan Muslim di siang hari bulan Ramadan ngerokok pinggir jalan, ya, tanpa ada rasa malu, ya.
Na'udzubillahi min dzalik. Nanti Pak, kita yang sabar menahan lapar dan haus, insya Allah pada ujungnya akan terasa manis. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, perjalanan menuju Allah ini awwaluha sabrun wa akhiruha syukrun. Perjalanan menuju Allah ini awalnya sabar, ujungnya syukur. Insya Allah. Yang kedua, waqtasallahu subhanahu wa ta'ala as-sa'imina aidan bi an ja'ala sawmahum lahum hisnan hasinan minan nar wa satran yaqi sahibahu mimma yu'dhihi minasy syahawat. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Keutamaan yang kedua bagi orang yang berpuasa, bahwasanya puasa itu junnah. Apa itu junnah? Perisai. Bapak tahu kalau orang berperang bawa pedang di tangan kanannya, tangan kirinya apa Pak? Tameng, bulat ya. Apa itu fungsinya? Melindungi dia dari serangan musuh. Nah, puasa itu seperti itu fungsinya. Apa fungsinya? Menghalangi orang untuk bermaksiat. Misalnya, ketika ada orang mencaci maki dia, kalau di luar Ramadan, kira-kira apa Pak? Oh, dibalasnya. Begitu dia nak ngebales, kemudian dia ingat berpuasa, astagfirullahaladzim, kita lagi puasa, jangan, tidak usah dilawan. Kurang lebih begitu. Dan nanti di akhirat, puasa kita akan menjadi hisnun hasin, benteng yang sangat kokoh, melindungi orang tersebut dari azab api neraka. Melindungi, jadi puasa itu Pak nanti di akhirat akan melindungi orang yang berpuasa dari azab api neraka. Semoga kita selalu diberikan kekuatan Allah untuk bisa menjaga puasa kita. Insya Allah. Yang berikutnya, ikhtasallahu as-sha'im aidan bi an ja'ala taghayyura famihi atyab min rihil misk. Allah khususkan orang yang berpuasa dengan menjadikan apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik. Tapi ingat Pak ya, di sisi Allah. Kalau di sisi manusia bau mah bau baik. Jangan kaget mentang-mentang puasa ngomong mulutnya bau depan uang, kemudian ada orang protes, ih bau nian. Astagfirullahaladzim, ini lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Nah, salah. Indallah, lebih baik. Indallah, di sisi Allah itu lebih baik. Makanya dari sini dalam mazhab Imam Syafi'i, jika seseorang merasakan tidak nyaman mulutnya, boleh gosok gigi sebelum datangnya waktu zawal, waktu azan zuhur. Selama belum azan zuhur, tidak dimakruhkan untuk gosok gigi, untuk bersih. Jangan, bukan dengan alasan, "Ndak Ustadz, aku ndak bakal gosok gigi sebulan ini." Kenapa? Makin bau, makin wangi. Nah, ini salah Pak. Maka dipahami hadisnya. Kata Nabi, la khalufu, yani bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, bukan indan nas. Di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bahkan Darul Ifta, yang di lembaga fatwa di Mesir, bahkan mengatakan wajib kalau misalnya dia termasuk orang yang bekerja di tempat-tempat umum di mana sering berkomunikasi dengan orang. Jangan sampai bau mulut kemudian menyebabkan orang di bulan Ramadan caci maki. Alangkah baunya mulut kau ini. Nah, batal puasanya kan. Nah, dikhawatirkan itu, maka disilahkan untuk gosok gigi. Tetapi meski dia bau mungkin di sisi orang, tapi dia wangi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang dengan orang yang menjaga puasanya. Kemudian yang berikutnya, waqtasallahu as-sha'ima bi an ja'ala lahu fi siyamihi farhatain. Disebutkan dalam hadis Nabi, wa inna lis-sha'imi farhataini idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fariha.
bahwasanya Allah khususkan bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan itu Pak dua kebahagiaan. Cuma di sini ada yang salah faham. Ada yang mengira bahagia saat berbuka itu maksudnya diizinin makan sehingga dia meluapkan semuanya. Ini kebahagiaan, bukan karena makannya Pak. Kebahagiaan seorang muslim itu ketika berbuka bukan karena dia diizinin makan, bukan. Dia bahagia karena telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk sanggup menahan lapar dan haus sampai berbuka puasa. Jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Orang yang mukmin itu senangnya apa yang bikin dia bahagia Pak? Bukan minumnya, bukan sekedar makannya, tetapi karena dia mampu hari itu diberikan kemampuan Allah bisa menjaga puasanya sampai berbuka. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin. Kalau makan dan minum bukan. Kage wong yang makan daging lebih bahagia dari wong yang makan tempe. Laju kebahagiaannya beda-beda. Enggak. Padahal kebahagiaannya sama. Ya, yaitu diberikan taufik, kekuatan oleh Allah untuk berbuka puasa. Dan jangan pernah kita merasa bisa puasa itu karena kita sehat. Bukan Pak. Berapa banyak orang yang sehat nggak puasa. Jangan mengira kita berpuasa itu karena kita hebat, karena kita gagah, karena kita bla bla. Enggak, semuanya karena Allah. Berapa banyak orang yang sehat, badan banyak, tinggalnya di AC, kerjanya nggak keluar keringat sedikit pun, tapi tidak puasa. Kenapa? Tidak mendapatkan kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad, wa farhuhu bi fitrih. Adapun ya, maka kebahagiaannya dengan berbuka itu apa? Ta'birun sadiqun an syukrihi tam li rabbih alladhi waffaqahu li itmami shaumi dzalikal yaum. Adalah ekspresi kebahagiaan. Jadi ketika orang berbuka puasa itu adalah dia sedang menunjukkan kepada Allah ekspresi yang tulus akan rasa syukurnya telah dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa. Diberikan kesehatan, bisa berbuka, bisa nahan berapa godaan padahal dia lewati pada hari itu, tapi dia bertahan sampai dengan berbuka puasa. Dan itu yang membuat dia bahagia. Dan yang kedua, wa farhuhu bi liqa'illah. Adapun kebahagiaan dia nanti saat berjumpa Allah adalah itmi'nanun bi wa'dillah wa yaqinun hazimun bi qabulil amal bi musyahadati 'azimis thawabi alaih. Kebahagiaannya saat berjumpa dengan Allah adalah ketika dia merasa yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalnya dan telah mempersiapkan pahala yang begitu besar untuk dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang berikutnya kata Nabi Muhammad, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Maka kalian akan sehat. Salah satu cara berobat itu ya dengan berpuasa. Dan ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Karena saya bukan dokter, saya tidak bisa menjelaskan secara medis, tetapi saya pernah, kebetulan wong rumah kami dokter, bertanya, nanya, jadi kenapa puasa itu bisa bikin sehat badan Pak? Begini Pak, jadi kita ini, terutama wong Indonesia, memiliki kelebihan lemak, memiliki kelebihan protein, makannya banyak dan sebagainya. Ketika dia lapar, tubuh itu minta sesuatu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Begitu nggak dikirim-kirim makanannya, tubuh itu sudah mulai memberikan sinyal kalau dia sedang lapar, dia sedang haus. Biasanya kalau kita lapar, kita haus, apa yang kita lakukan Pak? Langsung makan, langsung mie. Dan itulah yang diminta oleh tubuh. Tetapi si pemilik tubuh ini, wong muslim tadi, tidak ngenjuk-ngenjuk. Ketika dia tidak memberikan makan, tidak beri minum, tubuh tadi mulai menyerap lemak yang ada dalam tubuhnya.
Jadi tubuhnya protein yang tersisa di dalam tubuh yang berlebih itu Pak, akan diserap oleh tubuh untuk demi bertahan dari lapar itu. Artinya apa? Energi jahat, ya, berkelebihan-kelebihan lemak, kelebihan-kelebihan hal-hal yang tidak baik dalam tubuh akan dikonsumsi oleh tubuh di saat dia lapar, sedangkan orangnya tidak memberikan dia makan dan minum. Bahkan di Eropa itu ada rumah sakit namanya The Fasting Hospital, rumah sakit puasa namanya, rumah sakit puasa. Bahkan ada orang non muslim buat buku namanya The Mercy, keajaiban gitu ya, bahasa Arabnya Mu'jizatus Siyam, kemukjizatan puasa. Jadi orang-orang yang datang ke rumah sakit itu nggak diunjuk obat saja, nggak dikasih, suruh puasa, puasa sahur, kaget saat berbuka diunjuk resepnya, makannya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dan Rasulullah berjanji wa huwa la yantiqu 'anil hawa, dan Nabi nggak pernah berbicara dari hawa nafsu. Kata beliau, sumu tasihhu. Ya, saya punya ayah, ya, bapak kami itu ada, ya biasalah cara wong tua, wong lapangan punya mah. Tiap hari, tiap minggu pacak 2 kali, 3 kali dia sakit gitu ya. Rabbina yashfihi, Rabbina yahfazhu. Tapi kalau Ramadan sehat badan Pak, sehat badan, gemuk. Itu beliau rasakan sendiri. Papa ini kalau lagi Ramadan sehat tuh lah bawaannya. Luar biasa memang Pak ya. Sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Tidak ada yang yang disyariatkan di dalam Islam kecuali pasti ada manfaatnya, ada maslahatnya. Bahkan dalam kitab ini saya dapat ilmu baru Pak. Mungkin kita sering mendengar ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa hubungan antara disyariatkan atau diwajibkannya puasa dengan agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa? Hubungannya Pak, karena puasa membuat orang sehat. Kalau dia sehat, maka dia akan maksimal untuk bertakwa kepada Allah. Ini makna yang luar biasa yang saya pribadi baru dapat hari ini ketika membaca kitab ini. Wadzalika min akbaril la'uni 'ala taqwa, dan kesehatan yang dilahirkan dari puasa karena dihilangkannya penyakit dan lain sebagainya menjadi wasilah terbaik untuk seseorang mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Kalau orang kalau sudah sakit gimana? Orang kalau sudah sakit ibadah susah, ngaji tidak bisa lagi, baca Quran tidak pacak lagi, nak ke majlis tidak bisa lagi, mau silaturahim tidak bisa lagi. Tapi kalau dia sehat, pacak sedekah, pacak silaturahim, pacak hadir maulid, hadir majlis, bisa bantu orang. Kalau badannya sehat. Dan sehat itu salah satu wasilahnya adalah sumu tasihhu. Ya. Dan ada makna-makna lain daripada yang selain yang kami sebutkan tadi. Tapi ini salah satu makna yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian kemuliaan yang berikutnya apa? Orang yang rajin berpuasa, terutama puasa Ramadan, dia tidak pernah tinggalkan, akan dijauhkan dari api neraka, bahkan tidak diizinkan melihat neraka. Kata Rasulullah SAW, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'ada wajhahu 'anin nari 70 kharifan, dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Bahkan dalam riwayat yang lain, masirata mi'ati amin, perjalanan 100 tahun. Jarak antara wajah, andaikan dia puasa sehari, itu dia menjauh, dirinya akan dijauhkan oleh Allah
dari api neraka itu seperti orang yang melakukan perjalanan selama 100 tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya ya. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi tidak apa-apa untuk fadailul a'mal. Samtus shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya itu ibadah. Wa du'auhu mustajab, dan doanya itu mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amalannya dilipat gandakan. Tapi jangan disalahpahami. Kaget, oh tidurnya wong puasa ini ibadah, tidur baik dari pagi sampai sore. Nggak, ini orang yang disebabkan karena puasanya dia mengalami rasa kantuk yang luar biasa, daripada dia maksiat, daripada dia membatalkan puasa, akhirnya dia memilih untuk tidur. Tidurnya ini agar menghalangi dia, melindungi dia dari hal yang dilarang Allah, maksiat, termasuk membatalkan puasa. Nah, saat itu tidurnya dinilai ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, lis-shaim 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa saat dia berbuka, dia diberikan Allah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Makanya kalau lagi puasa saat berbuka Pak ya, begitu Allahu Akbar, langsung berbuka bismillahirrahmanirrahim, makan. Atau doa Allahumma laka sumtu, atau zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru 'inda Allah. Baca doa. Setelah itu Pak, ini yang kami praktekkan di rumah, semoga bisa diamalkan juga untuk kita. Begitu setelah buka, teguk, minum sudah, kurma 3, suruh stop galau keluarga itu Pak. Salah satunya mimpin doa. Kalaupun tidak dipimpin doanya, ada yang mengkodekannya, mengingatkan mereka. Sudah pada buka, sudah, ya dah, doa masing-masing. Boleh doa. Kenapa Ustadz? Itu doa nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita buka puasanya sama orang tua, minta orang tua mengamini doa kita. Minta orang tua menyebutkan doa untuk kebaikan kita. Sudah doanya dari orang tua, orang tuanya rajin puasa, dibacakannya saat berbuka, tembus Pak, tanpa hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. 30 hari, minimal 29 hari atau 28 hari kesempatan itu diberikan oleh Allah setiap bulan Ramadan. Maka jangan dilepaskan. Jangan langsung bangun mau habis, langsung berebah tidur kata. Enggak. Manfaatkan betul itu. Ya, dan ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang yang memberikan bukaan puasa. Jadi kalau ada masjid punya program buka bersama, jangan ragu untuk menjadi bagian orang yang menyumbang. Walaupun cuma kurma setengah kilo, bahkan walaupun cuma minuman 1-2 botol, apapun, bahkan disebutkan walaupun satu suapan nasi. Ya. Makanya kalau orang yang pintar nyari ibadah, nyari pahala itu kalau udah Ramadan, kurmanya dimasuk ke kantong kecil-kecil, 3 kaki apa sih kok lagi cetek, dibagi-bagikan seluruh orang. Berapa pahala itu Pak? Luar biasa. Ya. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan bukaan puasa pada bulan Ramadan min kasbin halal, dari rizkinya yang halal, sallat alaihi al-malaikatu layali Ramadan kullaha, maka malaikat akan mendoakan dia sepanjang malam bulan Ramadan. Ya salam, luar biasa. Dan seterusnya. Wasafahahu Jibrilu lailatal qadar, wa man safahahu Jibrilu takthuru dumu'uhu wa yariqqu qalbuhu, faqala rajulun ya Rasulullah araita man lam yakun dhaka indahu. Ya. Panjang hadisnya, kami singkat saja. Yang pada akhirnya, walau kadang-kadang kita itu tidak memberikan bukaan puasa karena
Ustaz aku ndak kate rezekinya Pak Ustaz nak ngenjuk. Bapak kalau ngasih bukaan puasa ibu jangan ngebayangin nasi kotak pagi sore, sederhana. Iyo berat ya, beli baik kurma itu bahasa Palembang kurma apa kurma? Kurma jadi kurma, beli kurma. Ada dari bulan Syaban atau bulan Rajab udah ngumpulkan rezeki, begitu datang bulan Ramadan beli korma 10 kilo, titipkan ke masjid. Ustaz, selama uang buka puasa di masjid, aku titip ke 10 kilo. Luar biasa itu pahala. Itu orang pintar beribadah. Kayis bahasa Arabnya. Kayis. Makanya putri kami sebut kayisa. Karena orang yang cerdas dalam beribadah, pandai, bisa mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kami tambahkan beberapa keterangan lagi dalam kitab ini tentang puasa. Yang berikutnya, Anna Allah Ta'ala adhafa thawabahu ilaihi duna sairil ibadat. Bahwasanya Allah akan lipat gandakan pahala khusus untuk puasa Ramadan. Apa itu? Mungkin Bapak biasa mendengar hadis ini, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya langsung. Apa yang dimaksud puasa itu milikku, Ustaz? Kenapa dinisbatkan ke Allah? Kenapa Allah mengatakan itu milikku? Banyak versinya, penafsirannya. Salah satunya kami sebutkan beberapa tafsiran. Yang pertama, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang pemeluk agamanya menyembah Tuhannya dengan puasa. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Maksudnya di agama lain ada ibadah zikir, ada ibadah semacam sholat, ibadah semacam sujud, walaupun bentuknya beda-beda, ya, akan tetapi ada. Tapi tidak ada agama lain pemeluknya itu mempersembahkan ibadahnya dalam bentuk puasa, sehingga ini terasa hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jawaban ini ada yang menyanggah tafsiran ini. Kenapa? Ya, ada juga sebagian agama itu, kalau di kita ini mungkin setahu aku ya, tidak tahu benar apa salah, Hindu di hari Nyepi itu tidak makan, tidak minum dia. Ada puasanya, tidak tahu nyebutnya puasa apa-apa. Ya. Ala kulli hal, itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, ya, tafsiran yang kedua, kenapa dikatakan puasa itu milik saya? Li'anna fis shaumi isyaratan ila sirri samadiyatihi ta'ala duna sairil ibadat. Karena di dalam puasa itu ada rahasia samadiyah. Tahu samadiyah, Pak? Allah yang maha, ya, tempat segala sesuatu bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Samadiyah itu maksudnya segala sesuatu itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Ketika orang yang berpuasa itu, ya, dia tidak makan, dia tidak minum, ya. Ya. Seseorang itu, Pak, hanya ibadah puasalah manusia itu tidak merasakan nikmat. Tidak merasakan nikmat. Bahkan diharamkan nikmat-nikmat itu. Misalnya, ya, di sini disebutkan misalnya ibadah haji, gitu ya. Ibadah haji atau umrah, yang diharamkan hanya potong rambut, minyak wangi, pakaian berjahit. Sholat, yang dilarang saat sholat makan, itu pun cuma 10 menit. Tapi kalau puasa total, dia tidak puasa seharian.
tidak merasakan nikmat, justru terkesan menyiksa diri, dan itu semua dilakukan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga penting, agak terlewat tadi, saya terlewatkan. Ada orang yang berpuasa itu seperti sedang meniru Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh meniru Allah. Takhallaqu bi asma'illah, ya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Dalam hadis disebutkan berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang. Kita juga jadi orang yang Maha Penyayang, jadi orang yang penyayang. Allah itu Maha Lembut. Kita juga berusaha untuk menjadi orang yang lembut. Allah juga Maha Jawad, Maha Dermawan, Maha memberi kebaikan. Kita juga memberikan kebaikan. Jadi Imamul Ghazali punya kitab mensyarah Asmaul Husna, menyebutkan 99 nama Allah itu dibagi 3, Pak. Satu, ada nama-nama Allah yang tidak boleh ditiru, nggak boleh diikuti oleh hambanya, seperti Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang maha tinggi, yang maha mengalahkan, yang maha membalas. Itu murni hanya punya Allah. Tapi ada Asmaul Husna, kita dianjurkan untuk meniru. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Latif, ya, Al-Halim. Ini sifat-sifat yang bisa atau bahkan dianjurkan untuk kita menirunya. Yang kedua, yang ketiga, ada nama-nama Allah yang berkaitan dengan zatnya, ya, dengan eksistensinya. Ini tidak untuk ditiru dan bukan juga untuk tidak ditiru, karena ini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu menyerupai Allah, di mana Allah tidak makan, tidak minum, ya. Dan saat itu kita juga tidak makan, tidak minum. Disebutkan di sini faka'annahu ta'ala, seakan Allah berkata, innas shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bi amrin huwa min sifati, dengan perkara yang perkara itu adalah sifat saya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak makan, tidak minum, yang tidak bergantung kepada siapapun, as-samadiyah, ya, yang tidak bergantung kepada siapapun. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya bahwasanya orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala qada 'ala nafsi annahu man 'attasha nafsahu, barang siapa yang menghauskan dirinya untuk Allah, tidak minum, dia tahan, maka Allah akan berikan dia minum di hari yang sangat panas pada hari kiamat nanti. Ya, orang yang menghauskan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala minum yang memuaskan kelak di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian puasa itu juga menggugurkan dosa-dosa antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Kemudian puasa itu juga, ya, memiliki keutamaan-keutamaan yang tadi sebagian sudah kita sebutkan. Maka dari itu saya cukupkan dengan ini. Saya bacakan satu hadis terakhir. Rasulullah SAW bersabda, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan, yang 5 perkara itu tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Apa saja 5 itu ya Rasulullah? Khulufu famis shaim, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih baik daripada minyak wangi misk. Kemudian ikan di lautan beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi kalau kita lagi puasa di siang hari itu, Pak, hewan-hewan di lautan semuanya beristighfar, ya Allah, ampuni hambamu yang sedang puasa itu, ampuni mereka. Kemudian Allah setiap hari ketika orang berpuasa itu memperindah surga. Yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Jadi si Kak Jili misalnya, Raja Salman berpuasa, itu sama Allah surga yang untuk diberikan kepada Kak Jili diperhias oleh Allah, diperindah setiap hari. Sampai kapan? Yushiku ibadis salihun, dalam yang riwayat yang sebetulnya shaimun, ya, an yulqu anhumul mu'nah wa yasiru ilaik,
bahwasanya Allah memperhias surga setiap hari untuk orang yang berpuasa, sampai nanti ketika orang-orang yang berpuasa itu mendekati untuk datang, dikatakan kepadanya, inilah hasil jerih payahmu dulu di dunia, menahan lapar, haus, sudah disiapkan surga yang begitu indah dan selalu diperindah oleh Allah setiap hari. Dan di bulan Ramadan setan dibelenggu, tidak diizinkan keluar, ya, mengganggu manusia di bulan Ramadan. Makanya maksiat yang terjadi di bulan Ramadan itu semua karena nafsunya, karena dunianya. Jangan nyalain setan, setan lagi di penjara. Ya, kata setan, apa dia wong ini, dia maksiat, apa aku yang disalahkan, aku lah di penjara, dituduh pula. Ya. Tadi ada hadis yang terlewat, saya lupa, yang intinya adalah nanti ada dua amalan yang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Jadi nanti Pak, di hari kiamat puasa itu berubah wujud menjadi semacam pengacara, Pak. Berkata kepada Allah, ya Rabb, si fulan dulu menahan laparnya, menahan hausnya, aku larang dia makan, aku larang dia minum. Hari ini izinkan aku memberikan syafaatku kepadanya. Jadi puasa itu nanti minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Dihindarkanlah dia dari api neraka. Itu amalan yang pertama. Kata Nabi ada dua amalan. Yang kedua membaca Al-Quran. Quran juga akan berkata, ya Rabb, si fulan ini sangat memuliakanku. Dia khususkan waktu untukku. Dia pegang aku dengan wudunya. Dia baca aku dengan lisannya. Izinkan aku ya Allah pada hari ini untuk memberikan syafaatku kepadanya. Dan itu syafaatnya Al-Quran. Semoga kita dapat dua-duanya. Syafaatul Quran wa syafaatus siyam. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.